Angkatan Laut Iran dan Rusia menggelar latihan gabungan di Laut Oman di tengah ancaman berkelanjutan dari Amerika Serikat tentang aksi militer terhadap Teheran. Kapal-kapal perang bermanuver di laut, serta sebuah helikopter yang menurunkan personel ke atas kapal selama latihan. Laksamana Buddha Hasan Maksoudulu, juru bicara latihan tersebut, mengatakan latihan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan interaksi maritim yang berkelanjutan. Selain itu, latihan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam memerangi terorisme maritim. این رزمایش 3 مرحله داشت. ابتداً دریافت ناوگروه فدراسیون روسیه و پس از اون انجام نشست طراحی رزمایش بود با حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوایی الهی و نیروی دریایی فدراسیون روسیه. طراحی رزمایش انجام شد و از دیروز یگانهای سازمان رزم به مأموریت خودشون رفتن. Rangkaian latihan tersebut memperlihatkan peningkatan aktivitas militer Iran di kawasan perairan strategis, mengingat dinamika geopolitik yang tengah memanas di kawasan tersebut. Tentara pendudukan Israel melancarkan serangan udara di kota Beit Umar, utara Hebron, tepi barat Palestina. Rekaman video memperlihatkan detik-detik rumah milik keluarga Walid Sabana di Beit Umar hancur setelah diledakkan oleh pasukan Israel. Ledakan tersebut memicu kepulan asap tebal dan puing bangunan berserakan di sekitar lokasi. Tak hanya melakukan serangan udara, pasukan pendudukan Israel juga terus melakukan penjarahan dan penahanan terhadap sejumlah warga Palestina. Dalam kondisi mata ditutup, sejumlah warga Palestina digiring masuk ke kendaraan militer Israel. Situasi ini terjadi di awal bulan Ramadan, bahkan setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Oktober 2025 lalu. Lebih dari selusin orang termasuk anak-anak dan perempuan tewas, serta puluhan lainnya luka-luka setelah dilaporkan terjadi ledakan tabung gas di sebuah bangunan tempat tinggal di kota Karachi, Pakistan. Momen dramatis terjadi ketika tim penyelamat berhasil menemukan salah satu jenazah yang tertimbun reruntuhan bangunan. Menurut media Pakistan, jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 16 orang, termasuk 4 anak dan 6 wanita, sementara 14 lainnya terluka. Ledakan tersebut terjadi pada Rabu malam waktu setempat di sebuah bangunan tempat tinggal berlantai 3 di kawasan Soldier Bazar. 14 people have been recovered injured, 12 dead bodies have been recovered, 3 मजीद लोग इस टाइम मिसिंग है. तो इस पे हमारी टीम्स लगी हुई हैं. इंशाल्लाह within a few hours हम उनको भी रिकवर करेंगे. Informasi awal menunjukkan bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh bocoran gas. Namun penyebabnya masih dalam penyelidikan. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Didi Putra Kuncoro, SIK MSI, pangkat garing NRP AKBP, garing 7903 1391. Tempat tanggal lahir Kediri 30 Maret 1979, umur 46 tahun. Alamat Taman Royal Arum, Kelurahan Poris, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Dengan ini menyatakan, 1. Bahwa saya menyatakan saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMA, mantan Kasat Res Narkoba, Polres Bima Kota, untuk meminta uang kepada seseorang yang bernama Ko Erwin. 2. Bahwa saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMH, mantan Kasat Res Narkoba, Polres Bima Kota, untuk bekerja sama dengan pihak manapun, juga termasuk orang yang bernama Ko Erwin, khususnya dalam hal mengedarkan maupun memperjualbelikan narkotika, psikotropika, atau segala jenis obat-obatan terlarang lainnya. 3. Bahwa saya tidak pernah mengenal, tidak pernah bertemu
dan tidak pernah bekerja sama dalam bentuk apapun dengan seseorang yang bernama Ko Erwin. 4. Bahwa narkotika dan psikotropika yang terdapat di dalam koper yang ditemukan di rumah Dianita adalah milik saya pribadi dan tidak ada hubungannya dengan saudara AKP Maulangi SHMH alias Pak Eki, mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Dengan wujud perbuatan dan pada pasal-pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar, pada putusan sidang KKIP, yang pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, pada putusan sidang KKIP, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan telah dijalani pelanggar. Yang B, tadi A ya, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Ratusan jemaah dari berbagai wilayah di sekitar IKN hingga Balikpapan dan Samarinda memadati area masjid sejak usai sholat Isya. Mereka datang untuk mengikuti rangkaian ibadah tarawih di masjid yang menjadi simbol peradaban baru di ibu kota negara ini. Tahun ini Masjid Negara IKN yang berdiri megah di kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara untuk pertama kalinya menggelar sholat tarawih. Diharapkan kehadirannya tak hanya menjadi ikon arsitektur, namun juga menjadi pusat syiar Islam serta penguatan nilai-nilai spiritual di tengah pembangunan ibu kota Nusantara. Kalau di sini mungkin karena masjidnya baru, jadi vibes-nya masih kerasa masih new banget. Terus juga jadi ada giroh semangat gitulah buat ngelakuin ibadah. Rasanya kayak wow, ternyata keren juga ya hasilnya masjid ini, kayak untuk bangunannya luas, terus juga indah, dari luarnya juga keren gitu, seperti itu. Rasanya happy sih pastinya. Masjid Negara IKN memiliki daya tampung hingga sekitar 6.000 jemaah, baik di area dalam maupun pelataran. Selain jemaah umum, sejumlah pegawai otorita dan pekerja proyek IKN turut melaksanakan ibadah bersama. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Mukbin Aziz, iNews melaporkan.